Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penggemar setia untuk channel ini? Kali ini saya ingin membahas dulu soal yang berhubungan dengan geografi, berhubung banyak permintaan untuk dibuatkan soal geografi seperti FR tahap 1 kemarin. Bagi teman-teman yang baru bergabung, lihat soal-soal FR yang sudah saya bagikan, termasuk pedagogi, insya Allah nanti akan ditambah juga. Saya belum sempat karena kemarin saya fokus di bahasa Indonesia ya. Insya Allah kalau banyak komentar dan like, saya akan lanjut beberapa soal sampai 80 soal kalau saya tidak salah, atau 70 soal untuk geografi ini. Tonton juga video-video lainnya, termasuk sosio-kultural di situ ya. Baik, kita langsung masuk ke kisi-kisi dan soal yang pertama. Capaian pembelajaran: A. Mampu menguasai dan menerapkan teori konsep dan pendekatan materi geografi secara luas dan mendalam. Materi pokok: pengetahuan dasar geografi, prinsip, ruang lingkup, pendekatan, konsep, dan aspek geografi. Indikator esensial: menyusun laporan hasil kegiatan outdoor study. Kita lihat soalnya. Nomor 1, pernyataan berikut yang menunjukkan kajian geografi yang mengandung prinsip deskripsi adalah: A. Jakarta sebagai ibu kota negara syarat dengan masalah lingkungan seperti pencemaran lingkungan, sampah, dan permasalahan lain yang penyebabnya juga beragam. B. Bakau mempunyai fungsi ekologi yang tersebar di sepanjang pantai yang mempunyai karakteristik tertentu seperti Kalimantan dan Sumatera. C. Salah satu dampak letak geografis Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. D. Wilayah Indonesia dilalui oleh lempeng Pasifik, Eurasia, dan lempeng Indo-Australia yang senantiasa bergerak dinamis. Hal tersebut menyebabkan terjadinya gempa dan erupsi gunung berapi. E. Bali menjadi tujuan wisata favorit karena mempunyai kekayaan budaya dan keindahan alam yang penuh pesona. Dijawab dulu, saya kasih waktu sekitar 10 detik untuk teman-teman jawab. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu Jakarta sebagai ibu kota negara syarat dengan masalah lingkungan seperti pencemaran lingkungan, sampah. Ini dia prinsip-prinsip dalam geografi adalah ini ya pembahasannya ya. Prinsip persebaran: untuk menelaah persebaran fenomena geografi di permukaan bumi. Contoh persebaran flora dan fauna, persebaran penduduk, bentang alam, dan lain sebagainya. Prinsip interrelasi atau keterkaitan: untuk menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam suatu ruang. Contoh, letak suatu wilayah berdasarkan garis lintangnya menentukan iklim yang ada di sana. Prinsip deskripsi: untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang diamati dengan menyajikan fenomena geosfer yang dideskripsikan dalam bentuk tulisan, tabel, gambar, atau peta melalui fakta, gejala, dan masalah sebab akibat. Contoh, deskripsi mengenai kondisi kependudukan di Indonesia yang disertai dengan peta kepadatan penduduk di Indonesia dan juga tabel jumlah penduduk tiap wilayah di Indonesia. Prinsip kronologi: untuk menelaah gejala, fakta, dan permasalahan yang ada di suatu tempat yang ditinjau dari persebaran, interrelasi, dan interaksi. Contoh, penjelasan mengenai pola curah hujan di Indonesia yang lebih besar jumlahnya di wilayah barat dibandingkan dengan jumlah curah hujan di wilayah timur. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Masih sama, materi pokok juga masih sama. Indikator esensial: menyusun laporan hasil kegiatan outdoor study juga masih sama ya. Kita lihat pernyataan berikut yang menunjukkan kajian geosfer dengan pendekatan ekologi adalah: A. Pemanasan global terjadi akibat masifnya industrialisasi
pembakaran hutan dan polusi dari kendaraan bermotor sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara. B. Tanah yang terletak di pinggir jalan raya mempunyai harga lebih mahal dibandingkan yang di pedalaman. C. Rumah yang dibangun di pegunungan relatif berbeda dengan yang di pesisir karena lingkungannya berbeda. D. Permasalahan yang dihadapi oleh penduduk kota sangat kompleks karena tuntutan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghadapi tantangan lingkungan. E. Sebagai negara rawan bencana, pendidikan mitigasi bencana perlu diberikan kepada siswa. Jadi jawabannya ada di option A. Pemanasan global terjadi akibat masifnya industrialisasi, pembakaran hutan, dan polusi dari kendaraan bermotor sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara. Kita lihat pembahasannya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Di dalam pengkajian geografi secara terintegrasi, terdapat 3 pendekatan utama dalam kajian ilmu geografi, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan spasial atau keruangan. Analisis keruangan merupakan pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi, dengan menelaah masing-masing aspek keruangannya. Aspek-aspek ruang muka bumi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Dalam mengkaji aspek-aspek tersebut, seorang ahli geografi sangat memperhatikan faktor letak, distribusi, persebaran, interrelasi, serta interaksinya. Salah satu contoh pendekatan keruangan adalah sebagai berikut. Sebidang tanah harganya mahal karena tanahnya subur. Sebidang tanah harganya mahal karena letaknya di pinggir jalan. Pada contoh tersebut, yang pertama adalah menilai tanah berdasarkan produktivitas pertanian, sedangkan yang kedua menilai tanah berdasarkan nilai ruangnya, yaitu letaknya yang strategis. Yang kedua, pendekatan ekologi atau lingkungan. Pendekatan lingkungan didasarkan pada salah satu prinsip dalam disiplin ilmu biologi, yaitu interrelasi yang menonjol antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam analisis lingkungan, geografi menelaah gejala interaksi dan interrelasi antara komponen fisikal atau alamiah dengan non-fisik sosial. Pendekatan ekologi melakukan analisis dengan melihat perubahan komponen biotik dan abiotik dalam keseimbangan ekosistem suatu wilayah. Misalnya, suatu padang rumput yang ditinggalkan oleh kawanan hewan pemakan rumput akan menyebabkan terjadinya perubahan lahan dan kompetensi penghuninya. Yang ketiga, pendekatan regional atau kompleks wilayah. Analisis kompleks wilayah membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan dari masing-masing wilayah secara komprehensif. Contohnya, wilayah kutub tentu sangat berbeda karakteristik wilayahnya dengan wilayah khatulistiwa. Bagaimana? Sudah berapa yang benar teman-teman dari 2 soal ini? Apakah benar semua? Mudah-mudahan benar semua ya, dan teman-teman menguasai apa-apa yang dibahas di sini. Kisi-kisi dan soal selanjutnya. Capaian pembelajaran masih sama, materi pokok juga masih sama, indikator esensial juga masih sama ya. Alam memberikan pilihan-pilihan yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat yang tinggal di pegunungan berbeda aktivitasnya dengan masyarakat yang tinggal di pesisir. Begitu juga bentuk rumahnya. Dalam geografi, kajian tersebut menggunakan konsep A. Diferensiasi area, B. Integrasi, C. Aglomerasi, D. Interdependensi, E. Korelasi. Jadi jawabannya adalah A. Diferensiasi area ya. Kita lihat pembahasannya. Pada geografi terdapat 10 konsep dasar esensial yang mencakup
Yang pertama, konsep lokasi, yaitu letak di permukaan bumi, misalnya Gunung Bromo ada atau terletak di Jawa Timur. Kemudian konsep jarak, yaitu jarak dari satu tempat ke tempat lain. Jarak dibagi menjadi jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut merupakan jarak yang ditarik garis lurus antara dua titik. Dengan demikian, jarak absolut adalah jarak yang sesungguhnya. Jarak relatif adalah jarak atau pertimbangan tertentu, misalnya rute, waktu, biaya, kenyamanan, dan sebagainya. Misalnya jarak Jakarta ke Bandung 180 km atau Jakarta-Bandung dapat ditempuh dalam waktu 3 jam melewati puncak. Kedua hal ini merupakan contoh jarak relatif berdasarkan pertimbangan rute dan waktu. Yang ketiga, konsep keterjangkauan, yaitu mudah dijangkau atau tidaknya suatu tempat. Misalnya dari Jakarta ke kota Cirebon lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan dari Jakarta ke Pulau Kelapa atau Kepulauan Seribu, karena kendaraan Jakarta Cirebon lebih mudah didapat dibandingkan dengan Jakarta Pulau Kelapa. Yang keempat, konsep pola, yaitu persebaran fenomena antara lain, misalnya pola pemukiman yang menyebar yang berbentuk garis dan sebagainya. Yang kelima, konsep morfologi, yaitu bentuk lahan, misalnya dalam kaitannya dengan erosi dan sedimentasi. Selanjutnya yang keenam, konsep aglomerasi, yaitu pola-pola pengelompokan atau konsentrasi, misalnya sekelompok penduduk asal daerah sama. Masyarakat di kota cenderung mengelompok seperti permukiman elit, pengelompokan pedagang, dan sebagainya. Di desa, masyarakat rumahnya menggerombol atau mengelompok di tanah datar yang subur. Yang ketujuh, konsep nilai kegunaan, yaitu nilai suatu tempat mempunyai kegunaan yang berbeda-beda dilihat dari fungsinya. Misalnya daerah wisata mempunyai kegunaan dan nilai yang berlainan bagi setiap orang. Tempat wisata tersebut belum tentu bernilai untuk pertanian atau fungsi lainnya. Yang kedelapan, konsep interaksi dan interdependensi, yaitu keterkaitan dengan ketergantungan satu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya antar kota dan desa sekitarnya terjadi saling membutuhkan. 9. Konsep diferensiasi areal, yaitu fenomena yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya atau kekhasan suatu tempat. Yang ke-10 adalah konsep keterkaitan keruangan atau asosiasi, yaitu menunjukkan derajat keterkaitan antar wilayah baik mengenai alam atau sosialnya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Capaian pembelajaran materi pokok indikator esensial masih sama dengan nomor 1 sampai sekarang ya. Kita lihat, hubungan desa kota berlangsung karena masing-masing punya potensi yang saling melengkapi. Interaksi desa kota memberi dampak positif dan negatif bagi desa. Berikut ini dampak negatif bagi desa adalah: A. Adanya lembaga pendidikan di pedesaan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam meningkatkan peran serta penduduk dalam proses pembangunan. B. Melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan kota dan desa, wilayah pedesaan akan semakin terbuka dengan tetap selektif di dalam menerima pola hidup kota. C. Wilayah pedesaan akan menjadi lahan yang menarik bagi orang kota sehingga tidak sedikit orang membelinya untuk berbagai keperluan, misalnya untuk tempat peristirahatan, tempat rekreasi, dan lokasi industri. D. Melalui penggunaan teknologi tepat guna ke wilayah pedesaan diharapkan dapat meningkatkan aneka produksi dan pendapatan masyarakat. E. Masuknya para ahli ke daerah pedesaan akan bermanfaat bagi penduduk pedesaan, terutama dalam menciptakan berbagai peluang yang berorientasi ekonomi. Jadi jawabannya adalah option C. Wilayah pedesaan akan menjadi lahan yang menarik bagi orang kota sehingga tidak sedikit orang-orang membelinya untuk berbagai keperluan, misalnya untuk tempat peristirahatan, tempat rekreasi, dan lokasi industri. Ini dia pembahasannya, dampak positif interaksi desa kota. Yang pertama, ini dampak positif ya.
Tingkat pengetahuan penduduk meningkat. Pengetahuan didapat dengan masuknya SD dan SMP ke wilayah pedesaan. Penduduk desa juga dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di kota. Interaksi desa dan kota juga mempermudah informasi yang diterima penduduk desa, terutama melalui media massa. Yang kedua, adanya lembaga pendidikan di pedesaan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam meningkatkan peran serta penduduk dalam proses pembangunan. Yang ketiga, melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan kota dan desa. Wilayah pedesaan akan semakin terbuka dengan tetap selektif di dalam menerima pola hidup kota. Terbukanya hubungan kota dan desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian penduduk. Yang keempat, melalui penggunaan teknologi tepat guna ke wilayah pedesaan diharapkan dapat meningkatkan aneka produksi dan pendapatan masyarakat. 5. Masuknya para ahli ke daerah pedesaan akan bermanfaat bagi penduduk pedesaan, terutama dalam menciptakan berbagai peluang yang berorientasi ekonomi. Adanya hubungan yang lancaran antar kota dan desa. Manfaatnya tidak saja dirasakan oleh penduduk desa, tetapi juga oleh penduduk kota. Misalnya aneka produksi pertanian dapat dipasok untuk memenuhi konsumsi wilayah kota. Kemudian dampak negatifnya, interaksi desa dan kota. Yang pertama, lancarnya hubungan kota dan desa dapat menyebabkan timbulnya dorongan bagi penduduk desa berusia muda untuk bekerja di luar kota. Bila kenyataan ini dibiarkan, maka pada suatu waktu wilayah desa akan kehilangan tenaga kerja berusia produktif. Yang kedua, wilayah pedesaan akan menjadi lahan yang menarik bagi orang kota sehingga tidak sedikit orang-orang membelinya untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk tempat peristirahatan, tempat rekreasi, dan lokasi industri. Bila tanpa pengaturan yang jelas dan tegas tentang peruntukan lahan pedesaan, suatu saat tidak tertutup kemungkinan akan muncul berbagai masalah sosial, seperti hilangnya kawasan hijau, menyempitnya kepemilikan lahan pertanian, serta menurunnya kemampuan lahan sebagai daerah tangkapan hujan, catchment area, dan peresapan air atau recharge area. Yang ketiga, adanya penetrasi budaya kota yang kurang sesuai dengan tradisi pedesaan, baik secara kontak langsung maupun melalui perantara media. Hal itu dapat menimbulkan gangguan bagi stabilitas budaya pedesaan. Yang keempat, munculnya daerah-daerah kumuh, slum area, di wilayah perkotaan yang biasanya dihuni oleh penduduk desa yang gagal bersaing dalam kerasnya kehidupan kota ya. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Capaian pembelajaran mampu menguasai dan menerapkan teori wilayah dan perwilayahan lokal, regional, dan global. Materi pokok, interaksi spasial desa dan kota. Indikator esensial, menganalisis keterkaitan potensi fisik dan non-fisik desa dan kota. Kita lihat soalnya. Salah satu upaya menggerakkan perekonomian nasional adalah membangun industri. Dari beberapa industri di bawah ini yang lokasinya memerlukan kedekatan dengan tenaga kerja yang berasal dari desa adalah A. Industri padat modal, B. Industri padat karya, C. Industri padat teknologi, D. Industri padat investasi, E. Industri padat bahan baku. Jadi jawabannya adalah E, industri padat bahan baku. Kita lihat pembahasannya, wujud interaksi kota dan desa yang sering terjadi. Yang pertama, pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. 2. Pergerakan gagasan dan informasi, terutama dari kota ke desa. 3. Pergerakan manusia dalam bentuk rekreasi, urbanisasi, ruralisasi, atau mobilitas penduduk, baik yang sifatnya sirkulasi maupun komutasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Capaian pembelajaran masih sama dengan nomor sebelumnya. Indikator esensial menganalisis interaksi antar kota, desa, dan kota ya, masih sama dengan nomor 5 ya. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan interaksi desa kota yang berdampak positif bagi kedua belah pihak adalah A. Desa mengirimkan tenaga kerja non terampil untuk bekerja di sektor informal
B. Pasokan bahan baku dari desa untuk diolah menjadi produk jadi di kota. C. Di desa sudah banyak minimarket yang modalnya berasal dari kota. D. Teknologi tepat guna digunakan oleh masyarakat desa sehingga meningkatkan hasil pertanian. E. Tempat-tempat hiburan sudah banyak ditemukan di desa sehingga tidak harus menuju kota. Jadi jawabannya ada di option E. Tempat-tempat hiburan sudah banyak ditemukan di desa sehingga tidak harus menuju ke kota. Wujud interaksi kota dan desa yang sering terjadi. 1. Pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. 2. Pergerakan gagasan dan informasi terutama dari kota ke desa. 3. Pergerakan manusia dalam bentuk rekreasi, urbanisasi, ruralisasi atau mobilitas penduduk baik yang sifatnya sirkulasi maupun komutasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih sama. Ini juga masih sama. Indikator esensial menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan desa kota. Kita lihat soalnya. Perhatikan pernyataan berikut. A. Natural. B. Mata pencarian atau ekonomi. C. Produksi desa atau yield. D. Density. C. Adat istiadat. F. Lembaga. G. Pendidikan. Berdasarkan pernyataan tersebut, indikator berkembang yang digunakan untuk menentukan perkembangan desa adalah A. 12345, B. 13456, C. 23567, D. 23456, E. 34567. Jadi jawabannya adalah option C, 23567 ya. Ya, kita kembali ke sini dulu ya. 23457. Yang pertama 2 ya. Ini mata pencarian atau ekonomi, kemudian 3 produksi desa atau yield. Kemudian yang kelima adat istiadat. Kemudian yang keenam itu lembaga. Kemudian yang ketujuh adalah pendidikan. Kita lanjut ke pembahasannya. Untuk memahami permasalahan desa diperlukan teknik untuk mengenal klasifikasi perkembangan masing-masing desa. Klasifikasi perkembangan desa menurut Depdagri 1978 atau 1979 sebagai berikut. Indikator relatif tetap 1. D. Density 2. N. Natural 3. U. Urbitasi. Indikator berkembang yang pertama E. Mata pencarian ekonomi. Yang kedua Y. Produksi desa atau yield. Yang ketiga adalah adat istiadat. Kemudian yang keempat lembaga. Yang kelima PD itu pendidikan. Kemudian yang keenam GR gotong royong. Dan yang ketujuh adalah P prasaran. Prasarannya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Masih sama ya. Kita langsung ke soalnya. Desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional dengan karakteristik A. Kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan. B. Penduduknya padat-padat. C. Tidak terikat dengan adat istiadat. D. Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain. E. Partisipasi masyarakat sudah lebih efektif. Desa dengan ciri-ciri tersebut termasuk dalam kategori desa A. Desa swakelola, B. Desa swadaya, C. Desa swasembada, D. Desa swakarya, E. Desa swakarsa.
Jadi jawabannya adalah option C, tidak terikat dengan adat istiadat. Kita lihat pembahasannya. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada: yang pertama, kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan. 2. Penduduknya padat-padat. 3. Tidak terikat dengan adat istiadat. 4. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain. 5. Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. Ya, dari swasembada ya. Ini termasuk desa swasembada. Kita lanjut ke soal berikutnya. Capaian pembelajaran mampu menguasai dan menerapkan teori wilayah dan perwilayahan lokal masih sama. Materi pokok wilayah dan perwilayahan. Indikator esensial menerapkan konsep wilayah dan perwilayahan dalam perkembangan wilayah dalam lingkup lokal dan nasional. Kita lihat soalnya. Rencana tata ruang wilayah RT/RW telah dimiliki oleh kota dan kabupaten. Akan tetapi implementasinya kurang berjalan baik. Banyak kasus pembangunan dilaksanakan pada wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya hambatan penataan ruang berupa: A. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. B. Kuatnya koordinasi antar lembaga pemerintahan. C. Lambatnya penyusunan rencana tata ruang kota. D. Kurangnya dana untuk pembangunan infrastruktur kota. E. Terbatasnya lahan untuk pembangunan ruang publik. Jadi jawabannya ada di option A, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. Kita lihat pembahasannya. Penyusunan RT/RW sudah dibentuk atau dibuat untuk 20 tahun ke depan dan ditinjau setiap 5 tahun sekali ya. Dalam RT/RW sudah diatur pembagian kawasan untuk pemanfaatan ruang. Pada umumnya, hambatan yang timbul dalam penataan ruang dikarenakan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Masih sama kisi-kisinya. Kita langsung ke soal. Pusat pertumbuhan yang termasuk wilayah pembangunan 4 antara lain: A. Maluku dan Papua. B. Jawa Timur dan Bali. C. Aceh dan Sumatera Utara. D. NTT dan NTB. E. Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi jawabannya adalah option E, yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Wilayah pembangunan utama B, pusat pertumbuhan utamanya adalah Jakarta. Wilayah ini meliputi pertama, wilayah pembangunan 3 meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu berpusat di Palembang. Wilayah pembangunan 4 meliputi Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpusat di Jakarta. Oke, itu saja dulu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau banyak respon, banyak view, saya akan lanjutkan materi geografi ini. Tapi kalau tidak, saya akan beralih ke mapel yang lain, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang banyak juga meminta memperbanyak soalnya ya. Seperti PKN kemarin saya stop karena sampai hari ini kurang view-nya dan kurang komentarnya. Kurang juga like-nya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.